Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Hi Sherries. Gimana kabarnya hari ini? Well, I hope you guys always happy and healthy ya. Semoga selalu lancar juga rezekinya. Nah, kali ini aku mau ajak kalian nih untuk bikin salah satu menu sejuta umat. Apalagi kalau bukan serundeng. Ya, ini serundeng yang berbeda karena kita nggak akan pakai kelapa parut, tapi pakainya daging ayam. Jadi serundeng ayam. Dan ini bisa dijadikan stok karena awet dan tahan lama. Mau tahu gimana cara bikinnya? Yuk merapat, kita bikin sama-sama. Pertama-tama kita akan rebus daging ayam bersama daun salam, daun jeruk, bawang putih yang dimemarkan, kemudian lengkuas, jahe, sama ya, lengkuas dan jahe dimemarkan, lalu tambahkan lada bubuk dan juga air. Kita nggak usah pakai panci yang terlalu besar supaya menghemat gas ya teman-teman. Jadi cukup gunakan panci, yang penting daging ayamnya bisa terendam oleh air. Nah, tambahkan juga batang serai dan ini akan kita masak sampai jadi kuah kaldu ayam. Bener-bener sari daging ayamnya itu keluar. Dan pastinya sampai daging ayamnya sendiri matang ya teman-teman. Nah, kalau udah sekarang bisa kita angkat dan kita tiriskan dulu, biarkan dingin daging ayamnya sebelum kita proses untuk digiling. Untuk kuah kaldunya sendiri, pastikan benar-benar sudah mendidih karena kita akan gunakan untuk bikin menu lainnya. Sekarang kalau daging ayamnya udah dingin, bisa kita suwir-suwir, tapi yang besar-besar aja ya. Dan masukkan ke food chopper seperti ini. Pastikan tidak ada daging yang tersisa supaya tidak mubazir tentunya. Nah, kalau udah, sekarang tinggal kita haluskan sampai benar-benar halus ya. Kayak gini, kalau udah, ini bisa kita sisihkan dulu. Sembari itu, kita akan buat untuk bumbu serundeng ayamnya. Oke, sekarang kita akan haluskan bawang putih, bawang merah, kemiri yang sudah disangrai, lengkuas, jahe, kemudian kunyit, terasi yang sudah dibakar, batang serai yang sudah dipotong-potong, dan juga secukupnya minyak goreng. Ini untuk mempermudah kita menghaluskan semua bumbunya. Pastikan kita blender bumbunya sampai benar-benar halus seperti ini ya. Tentu supaya ketika kita makan serundeng ayamnya, kita nggak kena jebakan Batman nih. Tiba-tiba ngunyah lengkuas atau jahe gitu. Nah, kalau udah kita masukkan ke dalam wajan. Dan di sini aku tambahkan dengan cabai giling ya teman-teman. Kalau nggak ada bisa pakai cabai fresh. Tambahkan dengan daun salam, daun jeruk, lada bubuk, kemudian ketumbar bubuk, garam, kaldu bubuk, gula, air asam jawa, boleh di skip kalau misalkan nggak ada. Kemudian perasan air jeruk nipis, ini juga boleh di skip ya, jadi opsional. Setelah itu ini akan kita masak sampai bumbunya tanak ya, aromanya semerbak keluar, serta jadi berubah warna. Bumbu serundeng ini tentunya berbeda dari serundeng pada umumnya ya, karena kita gunakan daging ayam, jadi aku mau ini benar-benar lebih gurih lagi selain dari daging ayamnya, tapi juga dari bumbunya yang gurih, berempah, manis, asin, pedas, campur jadi satu tapi dengan rasa yang balance. Nah, ini aku tambahkan gula lagi karena ketika aku cicipi masih agak kurang manis. Nah, tentu dengan bumbu ini teman-teman bisa bikin serundeng kelapa parut juga ya. Jadi daging ayamnya diganti dengan kelapa parut. Nah, ini mau aku tambahkan dengan gula lagi karena aku rasa masih kurang manis. Tentu bisa disesuaikan lagi dengan selera teman-teman. Tapi insya Allah kalau dengan resep ini pasti pas dan semua orang bakalan suka. Teman-teman kalau mau bikin serundeng ayam atau serundeng kelapa seperti ini untuk dijual lagi bisa banget. Nah, sekarang kita akan masukkan ayam gilingnya setelah bumbu sudah benar-benar tanak ya teman-teman. Jadi wangi, nggak ada bau langu, nggak ada rasa langu. Dan tentunya rasanya tuh udah benar-benar gurih sesuai selera kita. Setelah itu kita aduk balik sampai semuanya tercampur merata. Pastikan daging gilingnya benar-benar terlumuri oleh bumbu. Dan kalau udah ini tinggal kita masak aja sampai nanti mengering ya.
Nah, seperti ini teman-teman. Kalau masih mau lebih tahan lama lagi, tentu ini dimasak lebih lama lagi sampai dia benar-benar kering. Jadi udah pasti bakalan awet tahan lama karena minimnya kandungan air. Jadi yang mempercepat makanan itu basi adalah adanya kandungan air atau kontaminasi air serta udara bebas ya teman-teman. Jadi kalau ditambah dengan penyimpanan yang tepat di tempat yang sejuk, di tempat yang rapat seperti dalam kaleng dan masukkan ke dalam freezer ataupun chiller aja, itu akan membuat serundeng ayam kita atau serundeng kelapa bisa benar-benar awet tahan lama. Bahkan hingga hitungan bulanan kalau misalkan dimasukkan ke dalam freezer. Tapi kalau aku pribadi sarankan untuk kita bikin makanan yang bisa dikonsumsi secara cepat ya. Jadi nggak harus nunggu hitungan bulan atau berminggu-minggu. So ini dia hasilnya, Masya Allah cantik banget ya serundeng ayam kita. Jadi udah tampilannya mirip kayak kalau kita pakai kelapa. Jadi bener-bener dengan bumbu ini bisa bikin serundeng ayam, serundeng kelapa juga. Aromanya udah pasti enak banget, rasanya gurih, dan tentu ini benar-benar flavorful. So, selamat mencoba ya teman-teman. Semoga suka, semoga bermanfaat, bisa dijadikan ide jualan juga, ide usaha rumahan yang pastinya menguntungkan. So, terima kasih banyak udah nonton video ini sampai habis. See you on my next video karena aku nggak sabar untuk ketemu kalian lagi. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye Sherries. Please give me like, comment, share, and subscribe ya supaya makin bermanfaat. Bye.